Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini kita akan membahas ya untuk membuat sebuah media interaktif ya, sebuah aplikasi yang nantinya kita kembangkan lagi menggunakan konten-konten animasi dua dimensi yang kalian eh, bikin nantinya ya. Jadi project kita untuk UAS di animasi dua dimensi ini itu membuat sebuah aplikasi ya, membuat prototipe ya, aplikasi yang kalian coba nanti memperkenalkan satu tokoh pahlawan ya, atau satu tokoh pahlawan yang ada di Indonesia ya. Boleh bisa itu tokoh legendaris ya, seperti Gatot Kaca, atau itu tokoh bersejarah ya. Boleh kalian ambil salah satu dari tokoh-tokoh terkenal yang ada di Indonesia ya. Jadi di sini eh, Ibu akan mendemokan bagaimana kita mengimplementasikan si animasi dua dimensi yang akan kita bikin ya. Jadi animasi dua dimensinya nanti uh, akan seperti ini ya, hasilnya menjadi sebuah aplikasi ya, seperti ini yang bisa kalian kembangkan. Uh, ini kita menggunakan aplikasi Figma dulu ya, karena kalian sepertinya belum masuk ke mata kuliah produksi multimedia interaktif ya, untuk membuat aplikasi di Adobe Animate sepertinya memang membutuhkan waktu yang lebih ya. Mungkin satu pertemuan tidak cukup, sehingga kita coba mengambil cara singkatnya ya. Kita menggunakan Figma. Di sini kita bisa membuat prototipe aplikasi. Ini kita bisa memasukkan konten-konten animasi kita ya. Animasinya nanti bisa kalian ekspor ke dalam bentuk GIF ya, nantinya seperti ini ya. Ini berupa prototipe aplikasi yang uh, bisa kalian kembangkan nantinya ya, seperti ini animasinya ya, seperti ini. Nanti kalian bisa menyesuaikan saja ya, bagaimana Bu cara bikinnya ya. Bikinnya tidak terlalu sulit. Jadi di sini kita mungkin bisa memulai saja. Oke ya, kita langsung memulai saja ya. Mungkin Ibu pakai yang ini ya, mungkin ya Ibu pakai yang ini. Lalu ketika kita ingin membuat dokumen baru ya, atau membuat kanvas yang baru ya, anggap saja ini kita bikin page 2-nya ya. Di sini kalian bisa klik saja ya, mau membuat dokumen baru, new design file, atau mungkin ya, mungkin Ibu ulang lagi di sini. Nah, ini ada new design file, kalian klik saja ya, new di sini, nanti akan masuk. Nah, di sini Ibu coba bikin di sini saja ya, di page keduanya. Jadi ini page pertama yang udah Ibu kerjakan ya, ini page keduanya. Nah, di sini ketika kita memulai membuat sebuah prototipe aplikasi, kita pertama-tama kita atur dulu kanvasnya ya, atau frame-nya. Di sini ada frame ya. Lalu kita tentukan kita mau membuat ukuran apa ya, ukuran mau ukuran desktop, atau mau ukuran tablet, atau mau ukuran smartphone ya, atau yang lain-lain ya, bisa kalian sesuaikan. Di sini kita coba saja menggunakan ukuran aplikasi yang mungkin yang ini ya, kita coba seperti ini ukuran kanvasnya nanti.
setiap halaman akan seperti ini ya. Lalu kita coba membuat beberapa kanvas ya, bisa kita pastikan 45 ya, mungkin seperti ini ya, anggap aja seperti ini ya. Ini lumayan mempermudah kita membuat prototipe ya, tetapi ini bukan tapi untuk secara profesionalnya kalian bisa membuat lebih bagus lagi kalau kalian menggunakan Adobe Animate ya, karena ini memang hanya sebatas prototipe saja ya. Jadi untuk mendisplay atau memperlihatkan animasi yang kita bikin ya, karena ini projectnya bukan berupa video animasi, tetapi kalian membuat aset-aset animasi yang nantinya bisa diimplementasikan, diaplikasikan ke dalam sebuah media lainnya ya, maksud ibu seperti itu, dimana nanti animasinya kalian bisa uh, uh, bisa lebih fokus lagi ya dalam pergerakan animasinya ya. Kalau dilihat di sini gerakannya uh, durasinya sedikit, tetapi gerakannya lumayan cukup halus ya, dengan menerapkan 12 prinsip animasi yang ada, dengan menerapkan teknik motion, menggerakkan teknik beberapa teknik yang sudah kita pelajari, terutama teknik penulangan objek, penulangan karakter, dan lip sync ya, atau pergerakan ekspresinya ya, yang sudah kita pelajari bisa kalian terapkan di pembuatan aset-aset animasi 2 dimensi untuk pengembangan aplikasi ya, seperti ini. Nah, di sini kita langsung mulai saja membuat splash-nya ya, atau cover aplikasinya. Biar cepat mungkin ibu bisa ambil saja dari sini ya. Ibu sudah ada karakter misalnya ini ya. Nanti juga karakter yang harus animasi yang harus kalian kembangkan kurang lebih seperti ini ya, pergerakan karakter, karena kenapa temanya menggunakan pengenalan tokoh atau pengenalan karakter bersejarah yang ada di budaya Indonesia ya, itu karena ibu ingin kalian bisa lebih lebih menerapkan pergerakan pada karakternya ya, itu yang paling apa ya, yang bisa kalian terapkan untuk mewakili ya teknik-teknik yang sudah kita pelajari. Kalau tidak, kalau bentuk objeknya tidak karakter, mungkin kalian tidak terlalu banyak implementasi yang akan kalian terapkan. Nah, di sini contoh animasinya ya, seperti ini, pergerakan seperti ini, lalu seperti ini, atau seperti ini ya. Ya, itu contoh dari pergerakan animasinya. Ini nanti formatnya dalam bentuk GIF ya, formatnya dalam bentuk GIF yang bisa kalian masukkan ke dalam Figma-nya nantinya ya. Di sini kita coba drag saja ya, mungkin ambil yang ini, kita drag, kita masukkan ke halaman ini, kita drag saja. Nah, di sini kita drag, kita coba perkecilkan. Oke, kita masih ada di kanvas yang pertama ya, kita bikin saja 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti ini. Kita atur warna kanvasnya, kita bisa mengaturnya di sini ya. Di sini ada fill, lalu kita atur warnanya mungkin seperti ini ya. Kita perkecil lagi karakternya ya, seperti ini. Atau mau kita mainkan
radiusnya ya. Di sini ada pengaturan radius, kita tinggal digeser saja ya seperti ini. Nah, ini yang paling 180, kurang lebih seperti ini ya. Lalu setelah itu di sini juga kalian bisa bebas ya mau mengatur propertinya. Propertinya itu terdiri dari desain, ada prototype dan inspect. Inspect ini untuk melihat kode-kode properties, CSS-nya ya di sini. Kalau prototype ini nanti ketika kita membuat aplikasinya menjadi prototype interaktif ya. Oh, ini desainnya, kalian bisa mengatur pengaturan dari layernya ya. Di sini ada warna, ada penambahan stroke atau garis, penambahan efek, dan ini ada pengaturan ketika gambar diekspor ingin menggunakan format apa. Bisa di sini, bisa kalian kulik-kulik ya di bagian sidebar yang sebelah kanan. Atau di sini juga kita bisa mengatur ya pengaturan seperti scale, move, atau kita bisa mengatur frame ya di sini. Nah, di sini kita juga bisa membuat objek-objek sederhana dari beberapa bentuk ya. Ada poligon, ada rectangle, ada ellipse, ada, dan misalnya mau menambahkan gambar bisa di drag ataupun mengambil dari sini ya, place image. Lalu di sini juga ada, kita bisa membuat tracing juga. Di sini kita membuat tracing atau menggambar menggunakan pensil atau membuat teks ya, dan membuat komen. Nah, komen ini bisa kita gunakan ketika enaknya di Figma ini ketika kalian membuat prototype ini kita bisa mengerjakan secara tim. Jadi karena ini cloud ya, jadi kalian misalnya mengerjakan dalam satu kelompok itu 3 orang dan kalian bisa mengerjakannya bersama-sama di sini ya secara online tanpa harus ketemu ya. Jadi di sini memang dikemas seperti ini ya, kita bisa membuat sebuah project bersama-sama tetapi dilaksanakan secara online ya. Jadi seperti itu, kita bisa berkomentar ya, memberikan komentar kepada teman kita, atau bisa, nah di sini juga ada untuk fitur masking dan membuat grup atau komponen, kita bisa di sini. Oke, setelah itu kita ini spasi ya untuk kita menggeser-geserkan kanvasnya. Lalu di sini kita coba lagi bikin, coba ya di sini bikin teksnya ya. Ini ibu sudah ada teksnya, langsung kopikan saja di sini. Jangan lupa ketika kalian membuat konten atau mengcopy pastekan gambar ya, ini gambarnya sebisa mungkin ada di dalam frame-nya ya. Misalnya ini ada di frame 1 atau di halaman 1, harus semua gambar ataupun elemen lainnya harus ada di frame 1. Kalau tidak ada, nanti dia tidak akan terbaca ketika dia di play atau dipresentasikan ya. Contohnya seperti ini, ketika kita mengambil gambar, tetapi gambarnya ini kita taruh di luar frame, ya, seperti ini di luar frame ya. Dan ini kan ada frame 1, frame 2, frame 3. Tapi ini ada di luar frame, sehingga nanti ketika di run atau ketika dimainkan aplikasinya, dia akan tidak terlihat si animasi ataupun gambarnya. Sehingga ini gambarnya harus kita masukkan ke dalam frame yang sudah ditentukan. Ya, seperti ini splash-nya atau cover-nya. Lalu kita coba bikin halaman pertamanya ya, seperti ini. Sama, kita kopikan ini ya. Ini aja. Tuh, atau di drag saja seperti ini, copy.
juga masih warnanya warna orange ya, seperti ini. Lalu ini bisa kalian geser-geser ya, bisa ada seperti garis bantunya untuk kita mengaturnya biar rata kanan kirinya pas ya, seperti ini. Nah, di sini gimana caranya bikin buttonnya? Kita ambil saja yang di sini ya, rectangle atau bentuk yang lainnya boleh ya, kita tambahkan di sini. Lalu kita mainkan radiusnya ya, kita mainkan ya segini mungkin cukup. Lalu kita berikan shadow. Kalau mau menambahkan shadow itu ada di efek di sini ya, ini udah keluar shadownya, atau mau diatur lagi mangga. Lalu ini warnanya itu tadi warna putih ya, kita atur warnanya menjadi warna putih. Lalu teksnya kita tambahkan di sini, tadi namanya bisa seperti ini ya. Oke, ini seperti ini cukup. Kita atur menjadi posisi tengah ya, seperti ini. Ini pun bisa kita grup ya. Kalau kita ingin menggrup beberapa objek, bisa di sini ada create component. Nah, dia akan menjadi komponen dan bisa kita gunakan untuk beberapa halaman ya, seperti ini. Setelah itu di sini kita bikin halaman ketiganya ya, seperti ini. Mungkin biar cepat ya, kita copy pastekan saja halaman ketiga di sini ya, seperti ini kurang lebih. Lalu di halaman keempatnya ya, kita bikin yang ini seperti ini ya. Ini sudah menjadi komponen yang aslinya itu terdiri dari image ya, lalu terdiri dari, harusnya di sini ya, terdiri dari image dan dari ya, terdiri dari image dan frame. Oh, ini bukan ya, di luar itu. Nah, ini seperti ini posisinya ya. Nah, seperti ini posisinya, terdiri dari teksnya itu ada di sini yang dibungkus dengan frame lagi ya. Jadi kalian bisa ya memasukkan beberapa frame seperti ini, misalnya mau menambahkan frame di sini gitu, mau menambahkan lagi gitu, bisa saja ya, tidak masalah. Seperti kita menggunakan Illustrator. Lalu di sini kalau sudah semua ya, ini seperti teks, ada image, ada rectangle ya sebagai backgroundnya. Lalu dari sini kita bisa seleksi saja ya, lalu kita klik kanan, lalu klik create component, sehingga dari sini kita bisa copy pastekan saja ya ketika ingin mengaturnya ya, seperti ini ya. Jadi ini udah menjadi satu kesatuan seperti ini. Lalu kita coba kopikan saja ya. Mungkin yang ini saja kita kopikan, kita masukkan ke sini. Satu backgroundnya kita tambahkan frame. Kalau frame yang ini ya, frame ini digunakan untuk membungkus kontennya ya. Jadi yang kontennya ketika kita membuat seperti ini, sehingga teksnya nanti akan ada di dalam si frame tersebut ya. Jadi termasking secara otomatis.
coba bikin frame background biasa ya di sini. Oke, seperti ini. Kita letakkan di tengah-tengah. Kita ganti warnanya menjadi warna putih, lalu ganti si frame-nya ini menjadi warna ini. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita copy pastekan saja ya, seperti ini. Sepertinya tidak perlu menggunakan background, seperti ini ya, pasti. Nah, kalau ini udah enak ya, ketika kita mengatur ukurannya, letaknya, itu dia otomatis akan mengikuti urutan yang di atasnya, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini kita bikin. Ya, seperti ini. Lalu kita bikin halaman keempatnya. Halaman keempatnya kita bikin seperti ini. Kita masukkan teksnya. Mungkin kita paste saja ya. Teks. Lalu kita coba kembali. Kita bikin frame lagi seperti tadi. Seperti ini. Kita atur dia menjadi warna putih. Kita atur ininya menjadi warna krem seperti ini. Kita bikin frame baru ya, di sini kita bikin frame untuk nanti diisi dengan teks ya. Habis frame kita masukkan teksnya. Masukkan teks di sini. Ya, seperti ini. Lalu kita atur ukuran teksnya. Ya, seperti ini ya ukuran teksnya. Kita perkecil dulu. Nah, di sini teksnya itu masih di sini ya, masih di luar frame. Kita atur dia ada di dalam frame-nya ya, seperti ini. Di drag saja. Frame-nya ini juga kita atur, kita posisikan di tengah ya, seperti ini. Sudah cukup. Kita perkecil frame-nya mungkin seperti ini. Lalu kita atur lagi teksnya ini, sehingga nanti si teksnya ini letaknya ada di dalam frame saja ya, jadi dia tidak keluar kemana-mana, termasking secara otomatis ya, seperti ini. Nah, jika sudah, tadi kita tambahkan si buttonnya, copy, kita pastekan di sini. Ini rectangle-nya kita rubah menjadi warna orange. Teks kita rubah jadi warna putih.
ini, di atasnya kita tambahkan gambar ya, mungkin gambarnya ini. Tekan shift ya, biar dia tidak terpotong. Kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat lagi contohnya ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti animasinya belum terlihat, dia akan terlihat ketika sudah dimainkan. Kita bikin satu halaman lagi ya, 1 2 3 kita bikin satu halaman baru lagi ya. Di sini bikin seperti ini saja mungkin ya. Kita kopikan, step. Nah, kita atur lagi ya seperti yang ini ya. Kita atur si gambarnya itu bisa digeser-geser ya, seperti slider ya. Kita bikin caranya seperti ini. Kita bikin gambar ini menjadi frame ya. Kita bikin dulu frame-nya di sini. Oke, kita sudah bikin frame, lalu kita kopikan lagi gambar yang akan kita gunakan. Oke, ini kita kopikan, kita drag saja ke sini. Kita atur ukurannya dulu ya, samakan dulu, lebih seperti ini. Ini juga sama. Ya, jika sudah, kita masukkan ini ke dalam frame yang ini ya. Ya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini, belum terlihat. Nah, ini sudah menjadi sebuah prototipe aplikasi ya anak-anak ya. Jadi dari sini bisa kita mainkan nantinya. Kalau kita play, dia akan hasilnya masih belum interaktif ya. Maksudnya masih belum ada koneksinya ya, karena kita belum bikin. Nah, contohnya masih seperti ini ya, masih berantakan. Tapi ini udah belum bisa di slider. Kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita coba ketika nanti kita klik login, nanti dia masuk ke halaman berikutnya sesuai dengan hierarki atau wireframe-nya ya, sesuai dengan rancangan aplikasinya ya, hierarki aplikasinya. Kita kembali ke sini ya, ke sini ya. Nah, cara untuk mengatur hierarkinya ya, kita bermain di sini di type prototype. Di sini nanti kita coba atur misalnya dari frame pertama kita bikin dia nanti terkoneksi ya, seperti ini ya. Kita ke prototype dulu, nanti ada klik di sini ya, klik di sini nanti dia ke, kita bikin dia ke sini ya, kita bikin dia ke sini atau dari sini saja. Dari sini kita bikin dia ke sini. Ini apa saja ya. Ketika kita mengklik gambarnya, nanti dia akan menuju halaman kedua, maksudnya seperti itu ya.
Nah, di sini juga ada pengaturannya, ya. Ketika kita atur, nah di sini ada interaksinya, mau seperti apa. Ketika dia di tap saja nanti akan langsung berubah atau harus di drag dulu baru berpindah tempat ya. Silahkan kalian mau menggunakan yang mana. Biasanya pakai saja yang ini. Lalu mau nanti bentuk animasinya seperti apa. Ini ada efek-efek animasi yang otomatis ya, atau disebut juga transisi aplikasinya ketika berpindah halaman, atau di sini ada smart animate. Kita coba saja smart animate. Ini juga bisa kalian atur ya. Mau efeknya seperti apa, mau durasinya berapa, bisa kalian atur di sini. Nanti dia akan langsung tap menuju navigate ke halaman kedua ya, atau mau ke halaman keberapa. Ketika kita mengklik gambarnya, ibu ingin dia masuk ke halaman keduanya ya. Jadi seperti itu maksudnya. Di sini juga kalian bisa mengatur ya, mau gambar si prototipe handphonenya itu warnanya silver atau warnanya abu-abu gitu ya, seperti ini. Atau nanti bentukan aplikasinya mau bentuk landscape ataupun portrait, bisa kalian atur di sini. Lalu backgroundnya juga bisa kalian atur, backgroundnya mau apa, misalnya putih ya ketika dimainkan. Nah di sini sudah. Kita lanjut lagi, ketika dia masuk ke halaman kedua, nah ibu ingin dia menuju lagi. Ketika dia klik login ya, ibu ingin dia ke halaman kelima ya ini. Mungkin tidak beraturan ya, halaman 5. Lalu kita bikin interaksinya seperti ini, on tap smart animate. Lalu dari halaman kelima ini kita masuk ke ingin masuk ke ketika klik continue, kita ingin dia masuk ke halaman 4 ya, sama seperti ini. Lalu ketika di halaman 4 nanti dia masuk ya, kalau misalnya ini tidak bisa mewakilkan, kita bisa klik kanvasnya saja ya. Ini di halaman 4, berarti kita klik saja yang ini, kita coba drag, lalu kita bikin efek on tap smart animate lagi. Lalu dari halaman sini kita ke, ini contoh saja ya, tulisannya masih tidak beraturan. Dari sini kita masuk ke sini, dari sini masuk ke sini, lalu dari sini nanti dia akan kembali ke, misalnya pengen balik nanti ke halaman yang ini misalnya, bisa nanti seperti ini. Lalu setelah itu di sini kan ada tadi efek, ingin diberikan efek scroll ya di framenya. Jadi kita bikin di sini interaksi tab. Ketika di tab, yaitu nanti akan ada horizontal scrollingnya ya. Oke, ininya dinonkan. Kalau sudah, kita coba mainkan ya. Kita coba mainkan di sini. Oke. Ya, kita langsung ke menu utama, kita klik gambar, dia akan ke halaman keduanya. Kita klik login, dia ke halaman ketiganya. Klik ini, dia akan ke halaman sini ya. Lalu kita klik lagi ke halaman yang ini, kita klik lagi. Oh, ini ada yang salah nih sepertinya. Nah, ini udah kelihatan slidernya ya. Seperti ini masuk slider itu, atau kalian mau pakai efek scroll dari atas ke bawah ya untuk pembacaan teksnya. Misalnya teksnya kan terlalu panjang, nah kalian bisa menggunakan cara scrolling seperti ini ya. Jadi teksnya ini walaupun framenya hanya kecil ya seperti ini, tetapi dia bisa memuat banyak teks karena bisa kalian menggunakan teknik tadi, frame tadi.
kalian gunakan prototipe-nya itu horizontal scrolling ya, jadi bisa lebih menarik lagi nanti si prototipenya. Oke, mungkin itu saja sih untuk bekal kalian membuat UAS nanti ya. Ibu harapkan kalian bisa menerapkan teknik-teknik yang sudah kita pelajari, teknik animasinya. Jadi seperti ini ya, kurang lebih bisa kalian modifikasikan lagi, lebih kompleks lagi, lebih menarik lagi, dan kita nanti akan ketemu lagi ya di pertemuan ke-14 dan ke-15. Silahkan kalian coba merancang dulu si konsepnya dulu. Kita ketemu di pertemuan